Shalom jemaat Tuhan. Kembali lagi kita diberi kesempatan dengan Tuhan, kita dapat beribadah meskipun dengan situasi online. Biarlah kemurahan dan anugerah Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan-Mu pada hari ini kami bisa beribadah meskipun dengan online dengan keterbatasan pada ibadah ini. Biarlah Tuhan Kau tetap hadir dalam hidup kami dan Kau tetap melawat kami Tuhan. Biarlah sukacita pada hidup kami Tuhan. Roh Kudus semua ada dalam setiap kami Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah online ini. Biarlah Tuhan mengurapi, terbungkus oleh kuasa darah-Mu ibadah ini Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kebanggaan di dalam
dalam setiap waktu yang kami lalui, dalam setiap perjalanan Tuhan yang kami lalui. Kami mau nyatakan bahwa kami perlu Engkau senantiasa Tuhan. Pimpinanmu, bimbinganmu, terangmu Tuhan, agar kami selalu berada di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang kami perlu di dalam hidup kami. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku setiap saat. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Setiap saat Tuhan, kami perlu Engkau. Setiap saat, setiap waktu, hanya Kau Tuhan yang aku perlu. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu yang menjadi doaku. Tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Kau tak pernah kecewakan, tak pernah Kau kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Tak pernah kecewakan, tak pernah kecewakan hidupku. Kau selalu menjawab doa kami. Kau selalu menjawab setiap doaku. Ku bersyukur dengan segenap jiwaku, sebab
sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menjaga hidupku. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang menjaga langkah-langkah hidup kami, yang tidak akan membiarkan kami berjalan pada jalan yang salah, yang membawa kami kepada jalan-jalan-Mu senantiasa Tuhan. Allah yang memelihara kehidupan kami, yang tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Di dalam setiap pergumulan yang kami alami, Engkau selalu ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan Tuhan buat kehidupan kami, membawa kami juga dari kemenangan kepada kemenangan, membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga kami semakin mengenal pribadi-Mu. Engkau membawa kami semakin bertumbuh dewasa Tuhan. Kami sanggup mengatasi segala perkara karena Engkau Tuhan yang menjaga hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati firman-Mu yang akan kami dengar sebentar Tuhan. Itu memberikan kekuatan buat kami, buat iman kami. Untuk iman kami terus dikuatkan, dibangkitkan, diteguhkan di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, setiap yang mendengar, sehingga mereka semua boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mengenal isi hati-Mu Tuhan lebih lagi. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kita sekalian. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya berikan judul Reuni Akbar. Terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat ke-18. Reuni itu dalam bahasa Indonesia dikatakan artinya pertemuan kembali. Biasanya reuni ini diadakan oleh mahasiswa yang pernah sekolah di SMU atau SMA, lalu mereka berpisah di tempat-tempat yang lain, ada di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, baik juga ada keluarga-keluarga yang mengadakan reuni. Ada yang 1 tahun sekali, ada yang 5 tahun sekali, lalu mereka berkumpul, mereka sudah bekerja, mereka sudah punya anak, ya sudah rumah tangga, lalu ketemu satu dengan yang lain. Nah, demikian juga kita tahu Tuhan kita Yesus Kristus juga akan mengadakan reuni. Ya, kalau reuni biasa diadakan oleh kita manusia, ya yang ada dalam dunia ini, itu biasanya kita mengadakan setahun sekali, 5 tahun sekali, dan juga kita mengadakan berpindah-pindah tempat. Dan kita tahu juga Tuhan Yesus, tadi saya katakan, dia juga mengadakan reuni akbar, ya, itu bagi saleh-saleh Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya sekali diadakan, dan tempatnya indah di atas awan-awan. Kalau kita manusia biasanya mengadakan reuni mengambil tempat yang bagus, yang indah, ada di Bali, ada di Batu, di Malang, dan di tempat-tempat yang lain, ya sesuai dari kesepakatan bersama-sama. Nah, kita tahu juga di sini Tuhan Yesus akan mengadakan, ya tidak tahu kapan itu, tapi dia pasti mengadakan sekali
ya sampai untuk selama-lamanya. Dan tempatnya itu di atas awan-awan yang permai bersama dengan saleh-saleh Tuhan. Ya, kita bertemu di atas awan-awan yang permai. Dan di sini dikatakan ada nyanyian Tabernakel Glory, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Dan yang mengadakan itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kita awal dulu dalam ayat 13, saya akan bacakan. Tadi saya katakan, ini diambil dalam 1 Tesalonika pasal 4, 13-18. Dan kita akan mulai dulu ayat ke-13. Saya bacakan dalam ayat ini, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan inginkan kita semua anak-anaknya, orang percaya pada Tuhan, pengikut-pengikutnya harus tahu tentang orang yang meninggal. Baik itu orang percaya pada Tuhan maupun juga itu orang yang tidak percaya pada Tuhan. Dan kita tahu bahwa orang yang percaya pada Tuhan itu sudah ada tempatnya di Firdaus. Dan yang tidak percaya pada Tuhan itu di Hades atau di Seoul. Tidak sama tempatnya. Ya, itu dapat ini dikatakan, kalau kita tahu bahwa keluarga kita, saudara kita yang telah meninggal, yang telah mendahului kita, ya, kalau kita tahu kalau mereka itu memiliki tempat yang indah senang bersama dengan Tuhan, membuat kita tidak berduka cita seperti orang lain yang berduka cita. Ya, jadi berduka cita hanya sementara saja, tidak berlarut-larut sampai bertahun-tahun. Ada orang yang tidak kenal Tuhan, pada saat keluarganya meninggal, itu bertahun-tahun berduka cita, pakai baju putih, ya, itu bertahun-tahun dan tidak keluar rumah, hanya di dalam rumah, tidak bepergian, ya. Nah ini ada juga mereka mengadakan ibadah penghiburan, ya. Ini diadakan ibadah penghiburan mulai hari pertama sampai hari ke-7, setelah itu sambung lagi 40 hari, sambung lagi 100 hari, sambung lagi 1000 hari, dan disambung lagi peringatan, ya, bagi keluarga yang sudah meninggal. Nah, bagi kita yang percaya pada Tuhan, kita tidak boleh meniru orang yang sudah melakukan yang bukan mengenal Tuhan. Ya, kita boleh mengadakan ibadah penghiburan hanya 1-2 kali saja atau 3 kali, dan harinya pun itu tidak tepat. Ada orang mengadakan ibadah penghiburan tepat harinya, 7 harinya, 40 harinya tepat, tidak mau dipindah, tidak mau maju, tidak mau mundur, ya. Lalu 1000 harinya juga, dan pengiling-iling atau peringatan. Ya, nah ini ayat ini dimaksud supaya kita yang punya keluarga yang dulu bertemu dengan Tuhan, supaya kita yang masih hidup, keluarga yang ditinggalkan, tidak berduka cita seperti orang yang lain yang tidak kenal kepada Tuhan. Nah, di sini kita mau sama-sama belajar. Ya, ada 2 macam persyaratan untuk kita dapat ikut reuni akbar yang Tuhan Yesus adakan, yang di tempatnya ada di atas awan-awan yang permai. Ini kita baca di dalam ayat yang ke-14, ya, dikatakan di sini, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati
dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Saya katakan tadi ada 3, bukan 2, 3 persyaratan agar kita dapat ikut reuni akbar yang diadakan oleh Tuhan Yesus itu. Yang pertama, kita percaya bahwa Yesus itu mati. Ya, Dia mati. Nah, dan kita tahu kematian kepada Tuhan kita Yesus Kristus itu seperti dalam surat Roma pasal 5-10 bahwa Dia mati, ya, mendamaikan kita agar kita berdamai, ya, dengan Allah. Jadi kalau kita sudah berdamai dengan Tuhan, itu dapat ikut, ya, reuni akbar yang Tuhan adakan di atas awan-awan yang permai. Kalau kita berdamai dengan Tuhan, berarti kita dekat, memiliki hubungan yang dekat, yang intim. Kalau kita tidak memiliki hubungan dekat, kita tidak akan dapat ikut masuk reuni akbar yang Tuhan Yesus itu adakan. Bahkan dalam Alkitab juga dikatakan, kalau kita sudah berdamai dengan Allah, berarti kita menjadi keluarganya Tuhan. Jadi yang ikut reuni itu yang termasuk dekat dengan Tuhan dan termasuk menjadi keluarganya Tuhan. Ya, ini. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Yesus itu bangkit, dia hanya mati saja. Ya, jadi kita harus percaya bahwa Yesus itu bangkit. Ya. Nah, kebangkitan Yesus itu memberikan bagi kita hidup yang baru. Seperti dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-3. Jadi kita dapat meninggalkan hidup yang lama, Yesus bangkit, agar kita dapat hidup yang baru, lahir yang baru. Ya. Nah, lahir baru ini menurut pola daripada Kristus, kehendak daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tidak menurut kita manusia. Ya, kelahiran baru itu menurut kehendak Tuhan, menurut pola daripada Tuhan Yesus sendiri. Ya. Nah, itu. Dan yang ketiga, kita akan lihat di sini yang meninggal dalam Yesus. Yang meninggal di dalam Yesus. Ayat tadi dijelaskan di situ bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, ini. Jadi perlu kita dalam hidup ini, ya, tetap di dalam Yesus. Jadi orang yang meninggal dalam Yesus itu dikatakan di dalam ayat ini dikumpulkan Tuhan bersama-sama dan kita semuanya. Wah, luar biasa ini. Ya. Begitu, mari kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Kita pertahankan iman kita, jangan sampai iman kita goyang atau berpaling kepada kepercayaan yang lain. Sekalipun zaman bertambah sulit, bertambah susah, tapi biarlah iman kita tetap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Sebab di dalam Wahyu pasal 14 13 dikatakan berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Ya. Jadi kita harus tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti tidak ada penghukuman. Kita bebas dari hukuman. Ya. Nah, dan kita tahu juga bahwa orang yang mati di dalam Tuhan
itu ada bersama-sama dengan Tuhan. Dan ini ada urutannya, ya saya berikan di dalam firman Tuhan ini untuk kita dapat ikut reuni akbar yang Tuhan adakan di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, ini kami katakan padamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Yesus akan lebih dahulu bangkit. Jadi untuk yang pertama kali itu orang yang mati dalam Tuhan itu bangkit. Ada dua macam kebangkitan. Ada yang orang percaya pada Tuhan itu bangkit saat Yesus datang di atas awan-awan yang permai. Dan yang kedua yang bangkit, yang tidak percaya pada Tuhan, yang di luar Tuhan, itu bangkit setelah kerajaan 1000 tahun damai. Dia bangkit, dia menghadapi kursi pengadilan, ya, yang mana Tuhan Yesus sebagai Tuhan hakim yang adil, ya. Jadi orang yang mati dalam Tuhan itu dia lebih dulu bangkit. Sekalipun makamnya itu ada yang saya lihat dicor, ya. Jadi orang mati itu ada yang tidak dianu tanah tapi dicor. Ya, dulu saya pernah ikut mengantarkan jenazah saudara seiman di Kediri, ya, itu dicor. Pakai semen, ya, pakai batu, pakai pasir, dicor. Ya. Sekalipun kuburan itu, ya, secara manusia tidak dapat dibuka, tapi saat sangkakala berbunyi, itu maka yang mati dalam Tuhan, sekalipun kuat bagaimanapun, ya, makam itu dia akan terbuka. Dan orang yang mati dalam Tuhan, dia dulu bangkit. Nah ini, itu kalau kita menyaksikan pemakaman orang-orang yang percaya Tuhan dan yang tidak, saya lihat dan juga saya ngamati, ada yang pakai peti siupan itu diikat dengan kawat, ya, kencang-kencang. Saat masuk, ya, peti jenazahnya itu, maka petugas yang memikul peti jenazah itu mengatakan, jangan lupa kawatnya diputus, sehingga mereka sudah siap tang untuk memutus kawat. Bahkan ada yang tidak pakai peti, diingatkan juga, jangan lupa itu mayatnya dilepas, ikatannya di kepala, di kaki. Nah itu, jadi mereka percaya. Baik yang tidak kenal Tuhan, baik yang kenal Tuhan, bahwa orang mati itu suatu saat bangkit. Ya, suatu saat dia bangkit. Nah ini, jadi kita tahu bahwa yang pertama kali yang bangkit dari kematian orang yang di dalam Tuhan Yesus. Setelah itu dikatakan dalam ayat yang ke-16 di sini, ayat 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua, kita yang masih hidup diubah dalam sekejap mata. Ya. Jadi yang pertama itu adalah orang mati dalam Tuhan, yang kedua kita yang masih hidup, setelah itu kita diubahkan oleh Tuhan dalam sekejap mata. Ya. Dengan tubuh kemuliaan, lalu kita dapat bersama-sama berkumpul di atas awan yang permai, ya, bersama dengan Tuhan.
wah suatu indah. Ya, terlepas semua dalam kehidupan kita, segala masalah persoalan kita hadapi dalam dunia ini, sakit penyakit, dan kita senang bersama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Dan kita akan lihat sini ayat yang terakhir penutup dikatakan ayat ke-18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi perkataan yang dikatakan oleh Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 17 itu memberikan penghiburan bagi kita, ya, saat kita menantikan kedatangan Tuhan. Jadi kita tidak perlu berduka cita, berkepanjangan, ya, karena kita tahu bahwa keluarga kita, dan sahabat kita yang telah mendahului kita itu sudah ada bersama-sama dengan Tuhan di Firdaus, merasakan sukacita, senang, ya, karena bertemu dengan Tuhan. Itu mari sama-sama kita tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Semakin iman kita semakin kuat, semakin kita sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Sekian firman Tuhan yang sampaikan. Ya, Tuhan berkati kita sekalian, dan kita akan sama-sama berdoa. Kita akan tundukkan kepala kita dalam pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu, mengingatkan kami bahwa memang benar bahwa datangan-Mu tidak akan lama lagi di atas awan permai untuk menjemput kami semuanya Tuhan. Ada reuni akbar yang Tuhan adakan di atas awan-awan sehingga kami dapat bertemu dengan keluarga kami, dan saudara kami yang lebih dulu mendahului kami semuanya. Itu kuatkan iman kami, tetapkan kami, supaya kami tetap dalam panggilan kami padamu, sehingga kami juga dapat lebih sungguh-sungguh kami melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu yang kami sudah dengarkan ini memberikan kekuatan, penghiburan buat kami sekalian sama kami hidup dalam dunia ini, dunia penuh susahan, dunia penuh tantangan, Tuhan, agar kami tetap dekat dengan Tuhan, agar kami dapat tetap percaya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati anak-anak-Mu yang telah menyaksikan, yang ikut ibadah online ini. Tuhan Yesus, Engkau berkati rumah tangganya, kesehatannya, anak-anaknya, masa depannya, berkati peranannya, rohaninya, semakin hari semakin bertambah-tambah dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi kami semuanya, anak-anak-Mu pada saat ini, ulurkan tangan-Mu dan terimalah berkat pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Engkau, Tuhan Yesus melindungi Engkau, Tuhan Yesus menyinari Engkau dari wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat ini menjadi bagian-Mu sampai kepada anak cucu-Mu. Engkau diberkati sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.